kita sudah berhasil melakukan setting data tindakan medis gitu ya. Nah, ada sedikit perubahan atau penyesuaian pada data master, menu data master, di mana untuk data tindakan medis dan tindakan laboratorium sekarang digabung. Jadi di data master Anda cukup klik data tindakan saja. Nanti di sini akan muncul dua tab, yaitu kategori tindakan medis dan kategori tindakan laboratorium, sehingga Anda bisa melakukan pemindahan untuk melihat kategori tindakan lebih cepat seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan input kategori tindakan laboratorium. Silakan klik tab kategori tindakan laboratorium, kemudian klik tambah data untuk melakukan tambah data. Nah, salah satu syarat agar kita bisa melakukan input kategori tindakan laboratorium itu kita harus mengaktifkan dulu unit laboratorium atau poliklinik laboratorium. Caranya di data poliklinik, silakan klik tambah data, kemudian kita akan coba menambahkan data laboratorium di klinik kita. Oke, kita isi misalnya U004 untuk kodenya, namanya misalnya poliklinik ya. Ini namanya itu adalah laboratorium. Kemudian kategorinya itu laboratorium, dan nanti dia akan mengambil stok dari apotik contohnya. Nah, langsung aja klik simpan untuk melakukan penyimpanan data unit laboratorium. Nah, setelah kita melakukan input data klinik atau data unit, kita akan kembali ke data tindakan, kemudian kategori tindakan laboratorium. Sekarang kita akan mencoba tambah data. Adapun untuk proses tambah data sendiri itu sama seperti tindakan medis gitu ya. Nah, saya akan coba input satu tindakan yang nanti akan digunakan di laboratorium. Oke, saya input tindakan polikliniknya laboratorium. Untuk tarif tindakan misalnya 50.000, di mana rinciannya itu dokter mendapat 35.000, kemudian pasiennya 0, dan fee kliniknya itu Rp15.000. Kalau sudah, klik simpan. Oke, setelah klik simpan, kemudian langkah selanjutnya yang harus disetting adalah input indikator hasil pemeriksaan yang nanti akan diinputkan nilainya oleh si petugas laboratorium. Caranya silakan klik ikon mata ini, kemudian nanti di sini kita akan menambahkan indikatornya. Untuk menambahkan data indikator, silakan klik tambah indikator, lalu silakan input nama indikator, satuan, dan nilai rujukan di sini. Oke, untuk indikator misalnya kolesterol total gitu ya. Kolesterol total. Kemudian satuannya itu mgdl. Nah, kalau misalnya nanti ada satuan yang belum tercatat di sini, Anda bisa lakukan custom input ya. Oke. Nanti akan saya tunjukkan cara melakukan custom inputnya. Nah, untuk nilai normalnya kurang dari 200 mgdl. Nah, kalau misalnya ada lagi, silakan klik sorry, ini agak salah ya, seharusnya nggak pakai titik 2. Kita hapus, kemudian kita input lagi tadi kolesterol total ya. Kolesterol total mgdl, nilai rujukannya itu kurang dari 200 mgdl. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada indikator yang tidak ada, misalnya bisa lakukan juga input manual ya. Contohnya ini tes misalnya. Nah, indikator yang nggak ada misalnya mmdl misalnya. Anda silakan ketik mmdl lalu klik saja. Nah, lalu nanti dia akan menjadi inputan secara otomatis seperti itu. Itu contoh saja. Nah, kita lanjut. Misalnya ada lebih daripada satu indikator. Ini saya tambahkan lagi. Untuk satuannya mgdl juga, kebetulan sama mgdl. Nah, seperti ini. Nilai rujukannya itu kurang dari 150. Klik simpan. Nah, kalau misalnya sudah kita bisa klik kembali untuk melihat daftar tindakan laboratorium. Nah, untuk penyimpanan indikator ini sendiri itu
disimpan secara real time. Jadi Anda tidak perlu melakukan klik button simpan karena sudah tersimpan secara otomatis seperti itu. Nah, sama seperti kategori tindakan medis, Anda juga bisa memanfaatkan fitur untuk import tindakan ya, agar data tindakan yang sudah ada di lab Anda sudah siapkan dalam format Excel itu bisa langsung diimport tanpa perlu melakukan inputan secara manual satu persatu. Cuman untuk kategori atau indikator hasil pemeriksaan itu belum bisa diimport. Yang baru bisa diimport itu baru si data tindakannya, seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan tentang proses input data tindakan laboratorium. Terima kasih.